di cara yang ketiga, teman-teman. Cara ketiga ini cara yang mana saya diamalkan oleh leader-leader di PT BES, para private 1 miliar. Di mana ternyata membangun aset di sini ada loh yang modalnya itu kecil tanpa resiko apapun. Dengan cara membangun aset bersama BES Corporation. Tepuk tangan dulu buat BES Corporation. Nah, mulai banyak yang penasaran nih, bagaimana Pak caranya melalui PT BES ya? Saja kita pada slide ya. Kita sekarang sedang melihat situasi, ternyata dampak dari pandemi ini luar biasa. Sangat luar biasa sekali dampaknya, banyak sekali perusahaan-perusahaan juga yang bangkrut, menutup toko-toko mereka atau gerai-gerai mereka. Padahal perusahaan-perusahaan ini kalau kita lihat teman-teman, ini adalah perusahaan-perusahaan yang kita mungkin bisa bilang ini perusahaan yang besar ya. Perusahaan yang kalau kita mau bikin modalnya pasti triliunan. Dia punya gerai bahkan ratusan gitu ya. Nilai investasinya sangat besar sekali, tapi perusahaan sebesar itu saja bisa kolaps, bisa bangkrut dengan adanya pandemi yang berkepanjangan, teman-teman. Ini satu fakta yang harus kita lihat. Nah, di sisi lain, selain daripada ini, ternyata dampak daripada pandemi ini, ya, kita lihat dari data Kementerian Ketenagakerjaan ada lebih dari 29 juta ya orang yang di PHK, dirumahkan, dikurangi jam kerjanya. Ini bagian dari dampak pandemi, teman-teman. Ini sudah terjadi ya. Ini adalah info di 2021. Jadi mungkin sebagian orang yang ada di dalam sini juga terdampak. Yang ada dalam forum ini juga terdampak. Kita doakan semoga teman-teman kita ini yang terdampak mendapatkan solusi, dan tentunya saya yakin apa yang akan saya presentasikan ini bisa jadi solusi juga karena sudah terbukti menjadi solusi ya. Kemudian efek yang lainnya adalah jumlah pengangguran yang terus bertambah. Anda bisa bayangkan orang-orang yang baru lulus di tahun 2019, 2020, 2021, anak-anak SMK, anak-anak SMA, di tahun itu mereka lulus dan mereka sekarang mencari pekerjaan tentu semakin sulit. Belum lagi mungkin juga mahasiswa juga yang wisuda, yang lulus juga pasti kesulitan mencari pekerjaan karena para pengusahanya juga sedang sulit. Nah, ini teman-teman menjadi satu perhatian buat kita ya. Nah, mencari pekerjaan menjadi semakin sulit. Ini adalah dampak dari pandemi. Kemudian teman-teman di sisi lain kita juga punya problematika. Secara umum problematika kita tidak terlalu berbeda, hampir sama, bahwa kebanyakan orang memiliki masalah yaitu dia memiliki hutang. Mungkin di antara Anda saya ucapkan selamat dan kita alhamdulillah kalau kita nggak punya utang gitu ya. Tapi banyak ternyata orang itu selalu punya utang, entah itu kecil atau besar, selalu punya utang. Kemudian ada cicilan-cicilan, mulai dari cicilan kendaraan, cicilan rumah, ya. Kemudian yang lebih parah adalah terjerat riba yang berkepanjangan. Ini kita patut untuk berpikir ya, bagaimana kita bisa maju sebagai umat beragama. Bahkan kita lihat di semua agama tidak ada yang membenarkan riba. Riba itu haram, dan riba itu dikatakan dalam berbagai ayat Al-Quran, hadis, dan juga dalam kitab-kitab yang lain itu riba itu menjatuhkan umat. Oleh karena itu kalau kita pengen maju, kita tidak boleh meneruskan riba-riba ini. Kita butuh mencari solusi dari dalam hati kita yang terdalam bahwa kita pengen menjadi penganut agama yang baik, kita pengen mendapatkan rahmat, kita pengen mendapatkan berkah, maka kita harus tinggalkan riba. Karena dalam banyak hadis bahkan disebutkan dosa riba itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri, dan itu naudzubillah gitu ya. Maka dari itu ini menjadi kepedulian buat kita sebagai sesama umat beragama, sebagai sesama manusia. Kita pengen menolong saudara-saudara kita jangan sampai terus berkutat dalam lingkaran riba atau dalam jeratan riba. Saya kira teman-teman setuju ya teman-teman ya, kalau kita tidak mau terus-terusan terjerat di dalam riba. Mungkin ada teman-teman kita yang lainnya juga sedang butuh penghasilan tambahan.
ya, untuk kehidupannya atau untuk meraih impian-impiannya. Karena saya yakin kita semuanya memiliki impian, betul? Coba, punya impian nggak kira-kira? Punya impian nggak? Coba, apa impian Anda? Anda tuliskan, apa impian terbesar Anda atau impian terdekat Anda yang paling Anda pengen capai saat ini? Mungkin Anda pengen liburan keliling dunia, ya, misalnya ke Paris, ya, bersama pasangan Anda, atau mungkin yang terdekat minimal belum pernah ke Bali, ke Turki, ya kan? Atau Anda pengen merasakan salju, ya kan? Kemana lagi? Ke Jepang, Korea mungkin. Nah, ketemu artis idola Anda, ya itu normal, itu impian manusia. Banyak juga di antara Anda yang tentu, terutama yang muslim nih, tidak mungkin enggak, Anda pasti punya impian pengen umroh, pengen haji bersama kedua orang tua Anda. Minimalnya Anda punya impian, ya Allah, panjangkanlah ya umur orang tua saya. Insya Allah tahun depan saya akan umrohkan, saya akan hajikan, ya Allah. Jangan ambil dulu, ya Allah. Saya pengen menjadi anak yang berbakti, ya Allah. Saya akan perjuangkan melalui usaha ini agar bisa memberikan hadiah umroh dan haji buat orang tua. Mungkin itu menjadi impian Anda. Atau mungkin Anda punya impian, pengen punya motor yang keren. Wah, ini yang muda-muda terutama ya. Biar mantan menyesal katanya, ya kan? Atau mungkin pengen punya mobil yang keren juga. Seperti leader-leader di base. Mobilnya sangat-sangat keren. Kemudian pengen punya rumah. Rumahnya minimal ya, jangan di dalam gang gitu ya. Rumahnya di pinggir jalan, atau rumahnya rumah yang mewah, yang layak, ya, minimal tingkatnya mungkin 2, kamarnya mungkin ada berapa? Ada 5 gitu ya, atau mungkin ada 10, ya. Anda pengen punya rumah yang mewah, ya, karena Anda mungkin punya keluarga besar, Anda pengen hidup bersama keluarga besar, bersama orang tua, Anda tidak mau meninggalkan orang tua Anda, dan ini menjadi impian Anda sampai masa tua Anda. Atau mungkin Anda pengen, yang belum menikah nih, pengen melangsungkan pesta pernikahan yang mewah. Kenapa? Karena ini adalah sejarah hidup gitu ya. Untuk orang tercinta, untuk orang terkasih, ingin diberikan yang terbaik. Nah, ini menjadi impian Anda. Kenapa tidak? Ya. Kemudian Anda juga pengen berderma dengan lebih banyak, memberikan kegiatan sosial lebih banyak, bersedekah lebih banyak, infak lebih banyak, ya kan? Bersedekah beras setiap bulan misalnya. Kemudian setiap Jumat pengen berbagi makanan. Kemudian setiap tahun bisa berkorban kerbau atau sapi 5 gitu ya misalnya. Ini menjadi semangat yang ada dalam diri Anda, itulah impian. Orang yang tidak punya impian biasanya tidak punya semangat semacam itu. Dia cuma bilang, saya hidup gini-gini aja sudah cukup. Ya gak apa-apalah, gini-gini aja juga. Yang penting kan saya ibadah. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak punya impian. Yang saya sebut impiannya mungkin sangat kecil, karena dia memikirkan diri sendiri. Tapi saya yakin Anda adalah orang-orang yang luar biasa, kan Anda punya impian bukan hanya untuk diri sendiri. Anda pengen melakukan banyak hal, pengen menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Dan tentunya kalau urusan pribadi, banyak di antara kita yang pengen lunas hutang bebas riba. Insya Allah ya semuanya. Insya Allah semua impian-impian ini bisa kita wujudkan, teman-teman. Kenapa? Karena sudah kami buktikan, teman-teman kita yang sudah bergabung bersama BES 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sekarang mereka sudah lunas hutangnya. Bahkan hutang yang miliaran itu bisa lunas. 1 miliar, 2 miliar itu lunas, teman-teman. Apalagi kalau Anda cuma punya cicilan rumah, misalnya yang nilainya 300 juta, 500 juta mungkin, atau mungkin mobil yang cuma 150 juta, 300 juta, ya insya Allah itu semuanya bisa beres. Atau cuma motor yang nilainya 20 juta, 30 juta, ya. Nah, di sini mulai dari impian yang kecil sampai impian yang besar sudah dibuktikan terwujud. Bahkan ada leader-leader itu banyak sekali yang sudah membangun masjid, membangun pesantren sampai nilainya lebih dari 1,5 hektar. Dan ini patut kita ikuti tentunya ya, kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Membangun yayasan juga bagus. Biaya kuliah anak, ya kan, anak yatim, ya kan, mengurusin anak yatim, mungkin 100 anak yatim boleh, ya kan. Itu adalah impian-impian Anda saat ini. Pertanyaannya adalah bagaimana? Yuk kita wujudkan impian, ya, impian kita ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, teman-teman. Karena waktunya lama, ya banyak orang
Mungkin bisa saja kalau waktunya dikasih waktu 50 tahun gitu ya. Mungkin bisa, meskipun banyak juga yang sampai 50 tahun belum terwujud impiannya. Tapi kalau kita dikasih waktu 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, mungkin normal kalau bisa. Tapi bagaimana caranya kita bisa punya motor cash, kita bisa punya mobil cash, kita bisa punya rumah cash. Itu yang minimal saja, yang sifatnya personal, yang kecil saja dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu 1-2 tahun saja, tanpa hutang, tanpa cicilan, tanpa riba. Ayo, kira-kira bagaimana caranya? Kalau kita pengen punya motor, mobil, rumah cash 1-2 tahun tanpa cicilan, tanpa hutang, tanpa riba. Coba teman-teman yang sudah bekerja selama ini, apakah impian-impian yang kecil itu sudah tercapai? Bagaimana dengan impian-impian yang besar? Nah, ada cara yang logis dan masuk akal. Cara untuk dapat punya motor, punya mobil, punya rumah, cash tanpa hutang, tanpa riba. Cara yang logis yang pertama, Anda harus bersabar dengan cara menabung. Ini cara yang pertama. Ya, betul ya. Menabung. Misalnya, Anda pengen beli handphone, harganya 5 juta, ada tabung. Insya Allah beberapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, Anda bisa punya handphone harganya 5 juta. Itu cara yang logis untuk kita mewujudkan impian. Setuju ya? Kemudian Anda mungkin pengen punya motor, Anda tabung dulu. Ya, karena nggak mau nyicil, nggak mau riba. Anda tabung dulu. Sampai nilainya mungkin 20 juta, 30 juta, Anda beli motor. Insya Allah tanpa cicilan, tanpa hutang. Nah, atau mungkin Anda mau umroh. Umroh itu nilainya nggak terlalu besar lah, 30 jutaan atau 35 jutaan gitu ya. Anda tabung juga seperti Anda pengen punya motor tadi. Itu juga insya Allah bisa ketika Anda nabungnya rutin. Ini adalah cara yang logis. 1 juta sebulan, 1 tahun 12 juta, 30 tahun Anda akan punya tabungan sebesar 360 juta. Nah, cara ini adalah cara yang logis. Bagaimana kalau impian kita yang besar? Contoh, pengen punya mobil Pajero, harganya lebih dari 500 juta. Tentunya Anda nabung 30 tahun pun ini nggak cukup untuk membeli Pajero cash 500 juta. Mungkin kalau membeli Pajero-nya second gitu ya, bisa. Insya Allah tetap bisa Anda punya. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah iya 30 tahun lagi mobil itu harganya masih sama dengan sekarang? Nah, kita tidak pernah tahu. Dan kita lebih yakin bahwa harganya pasti berbeda. Nah, artinya di sini, menabung kalau nilainya kecil, kurang bisa menjadi solusi untuk impian-impian kita. Maka tabungan kita harus di-upgrade teman-teman menjadi 5 juta misalnya. Anda upgrade tabungannya 5 juta, maka 1 tahun 60 juta. Insya Allah 30 tahun, kalau Anda rutin nabungnya, Anda sudah punya tabungan 1,8 miliar. Tuh, Anda bayangkan. Tabungan Anda begitu besar sekali, 1,8 miliar. Nah, ini adalah cara yang pertama yang logis. Masalahnya adalah banyak orang ternyata kalau kita tanya berapa tabungannya per bulan, mereka sulit untuk menjawab. Karena faktanya banyak di antara kita, jangankan 1 juta, jangankan 5 juta, 100 ribu saja, kita belum pernah rutin nabung sampai lebih dari 1 tahun tanpa diambil sekalipun. Banyak orang merasa kesulitan. Saya ucapkan selamat bagi Anda yang bisa melakukan cara pertama ini, karena cara pertama ini adalah cara yang logis. Betul ya? Oke, tapi kalau kita pengen punya rumah 1 miliar, nabung 1 juta, butuh waktu berapa tahun? 1 juta kalau mau dapat 1 miliar. Ayo. Butuh waktu berapa bulan? Kalau 1 bulannya 1 juta. Butuh waktu 1000 bulan. Ya. Butuh waktu 1000 bulan, teman-teman. Kebayangkan. Kalau ibu-ibu 1000 kali datang bulan, itu sekitar 83 tahun. Kalau Anda mau dapat duit 1 miliar dengan nabung cuma 1 juta. Sama dengan seumur hidup, karena umur kita itu rata-rata kan 60, 70, 80. Rata-rata umur. Betul ya? Nah, cara pertama ini kita silang dulu. Karena cara pertama ini kalau untuk impian kecil bisa diwujudkan, tapi kalau untuk impian besar itu seperti malam Lailatul Qadar, nabung 1000 bulan. Kemudian kita lanjut lagi. Cara yang kedua, cara kedua ini juga logis dan ini banyak diamalkan oleh teman-teman yang memang bisa. Contohnya dia
bisa punya mobil, dia bisa punya rumah, dia bisa punya segala macam karena dia memiliki namanya aset. Mereka membangun aset. Jadi mereka nggak terlalu menggunakan cara menabung, tapi begitu dia punya uang, dia bagaimana caranya dibangunkan aset. Dan ternyata membangun aset ini modalnya besar, bisa ratusan, bahkan miliaran, bahkan triliunan. Bagi yang bisa silakan pakai cara ini, bagi yang tidak bisa ini adalah tanda tanya. Nanti kita akan coba cara yang lain. Oke, cara pertama kita belum mampu, cara kedua kita belum mampu, maka sekarang tiba waktunya di cara yang ketiga, teman-teman. Cara ketiga ini cara yang mana saya diamalkan oleh leader-leader di PT BES, para private 1 miliar. Di mana ternyata membangun aset di sini ada loh yang modalnya itu kecil tanpa resiko apapun dengan cara membangun aset bersama BES Corporation. Tepuk tangan dulu buat BES Corporation. Nah, mulai banyak yang penasaran nih, bagaimana Pak caranya melalui PT BES ya? Kenapa kok bisa? Apa hubungannya? Nah, sebelum kita masuk ke caranya, teman-teman, PT BES ini sudah terbukti loh, lebih dari 5.500 ribut motor dibagikan dalam 3 tahun. Lebih dari 3.000 ribut mobil dibagikan dalam 3 tahun ini, dan lebih dari 150 rumah cash senilai 1 miliar yang telah dibagikan. Oke, Pak Udi, sabar Pak Udi, karena banyak orang yang ketika ikut forum ini tidak semuanya berpikir dari hal positif. Maka kita perlu jelaskan mereka bahwa cara-cara yang logis yang diketahui orang itu rata-rata kesulitan. Maka kita harus tahu cara yang ini. Nah, PT BES ini adalah sebuah perusahaan, saya kenalkan dengan perusahaan ini, yang bergerak di bidang penjualan langsung. Dengan konsepnya direct selling atau penjualan langsung berjenjang syariah. Ya, PT BES ini kantornya di Surapati Core, di Bandung. Kemudian luar biasanya PT BES ini sudah mengantongi banyak penghargaan. Ya, di ajang Helmi Atameme Award 2020, PT BES waktu itu masih umur 1-2 tahun, tapi langsung mendapatkan 3 nominasi pemenang, yaitu Member Growth of the Year, yaitu sebagai perkembangan member tercepat, Most Fastest Growing Company, perusahaan baru dengan perkembangan yang tercepat, dan Product of the Year, produk terlaris. Artinya PT BES ini bukan perusahaan yang biasa karena sudah menyabet berbagai macam penghargaan yang diakui oleh Kementerian Perdagangan melalui kepanitiaan yaitu AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. PT BES ini telah memiliki legalitas yang lengkap, semuanya legalitas yang disyaratkan sudah lengkap, tidak ada yang kurang satupun. Kemudian sudah tergabung dalam AP2LI menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Dan yang lebih luar biasa lagi, sistem bisnis di PT BES ini telah disidangkan, telah diverifikasi langsung oleh DSN MUI. Jadi sistem bisnis, sistem dagang yang ada di PT BES ini telah sesuai dengan sistem syariah. Alhamdulillah ya. Nah, jadi kita sudah tidak ragu lagi karena PT BES ini menjadi perusahaan yang legalitasnya sudah jelas, kantornya jelas, milik sendiri, tidak nyewa, tidak kontrak, dan sudah sesuai dengan syariah. Selanjutnya adalah visi. PT BES ini punya visi yang luar biasa, yang patut diacungi jempol dan patut kita dukung karena visinya adalah menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Anda bayangkan saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang hadir, ya, justru memberikan tawaran hutang dan tawarannya bersifat riba yang menggerogoti masyarakat seperti pinjol, pinjaman online misalnya. Itu luar biasa. PT BES justru hadir pengen menyelamatkan kita semuanya, mengajak kita semuanya terhindar dari riba. Ya. Maka teman-teman, mari kita dukung perusahaan ini karena perusahaan ini memiliki visi yang luar biasa, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Jika kita sekarang memiliki hutang, maka kita menjadi bagian dari visi di PT BES ini, kita pengen terbebas dari hutang. Jika kita terjerat riba, maka kita sudah menjadi bagian dari visi PT BES ini, bahwa kita juga akan terbebas dari riba. Dan PT BES punya visi yang sekarang sudah terwujud tentunya ya, karena menciptakan 1.000 miliarder setiap tahun. Inilah misi yang luar biasa, ribuan orang sudah terbebas dari hutang dan memiliki kendaraan cash, itu semuanya dari PT BES.